Apa hukumnya buka rumah makan di siang hari pada bulan Ramadan? Kalau ada yang nanya begitu, jawabnya boleh. Boleh ya. Karena kalau mau diharamkan harus ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah. Ada pihak yang melarang buka rumah makan pada bulan Ramadan di siang hari. Larangan itu harus pakai dalil, nggak bisa tidak. Mengharamkan sesuatu nggak pakai dalil itu bahaya. Itu namanya berhukum sendiri. Jadi kalau ditanya kepada saya, bolehkah rumah makan tetap buka di bulan Ramadan? Boleh dong. Apalagi di kota kayak gini. Jadi jangan kemudian lantas kita arogan, datang ke rumah makan marah-marah, minta ditutup rumah makan, dosa dia. Yang marah-marahin ingat, puasanya bisa sia-sia loh. Bisa sia-sia puasanya, nggak ada pahalanya. Lu ngapain dia gegeran marah-marah, merasa islami, ngancem-ngancem malahan, padahal dia yang salah. Boleh. Allah dan Rasulnya tidak melarang, cuman yang penting sopan. Jadi jangan sampai kemudian mengen-mengenin. Ya jangankan cendol loh, Bu. Sandek aja seger banget kayaknya ya. Kalau lagi puasa ini. Ya jangan mengen-mengenin, ditutuplah pakai tirai. Dan tidak diniatkan untuk mengen-mengenin orang yang sedang berpuasa. Buka rumah makan di siang hari itu satu, mencari nafkah. Mencari nafkah itu pahalanya besar loh. Jihad fisabilillah itu. Yang kedua, untuk orang yang memang punya udzur syar'i, tidak puasa. Kan begitu. Ada orang sakit, ada orang yang musafir, apalagi di kota begini kan. Apalagi kayak Jakarta. Karena memang ada orang non muslim juga kan begitu. Ada orang-orang yang memang secara syar'i saat itu tidak berpuasa. Ada orang-orang yang memang tidak punya kewajiban untuk berpuasa, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dan juga persiapan buat orang berbuka. Karena begini Bu, istri saya pernah pesan, Bi beliin ini. Nanti kalau sudah pulang ceramah, siang bolong saya nyari buat persiapan berbuka, tutup semua. Saya nanya, yang pesanan yang diinginkan itu tutup. Saya nanya, kok tutup? Nanti bukanya menjelang berbuka. Ngapain gak sekarang aja? Menjelang berbuka itu sebaiknya kita jangan keluar rumah. Sunnahnya kan begitu. Menjelang berbuka itu sebaiknya kita di rumah dan berdoa, karena doanya diijabah oleh Allah. Kita mah enggak menjelang berbuka sibuk cari takjilan, macet jalan Bu. Karena takjilan bukanya sore semua, akhirnya jalan macet, banyak yang buru-buru, ngeburu azan maghrib, banyak yang kecelakaan di jalan raya. Ya apa salahnya dibuka dari siang kan? Enggak jadi masalah. Begitu saya tanya, ngapa enggak dari siang dibuka? Kemarin didatengin orang ustadz, dimarah-marah. Katanya haram jualan siang hari bulan Ramadan. Itu orang bikin hukum dewe itu ya. Boleh-boleh saja. Yang penting tadi sopan. Jadi ditutup pakai tabir, apa salahnya? Ada juga Bu rumah makan Ramadan libur. Ya kalau Ramadan libur karyawannya tetap digaji, nggak apa-apa. Masalahnya Ramadan libur karyawannya nggak digaji, pening mikirin THR. Jangan pula kayak gitu kan. Jadi kita ini cuman menggeser cara berpikir. Wong rumah makan buka nggak jadi masalah kok. Banyak hal, contoh kita mempersiapkan mau makan berbuka, sedang tidak ini misalnya, sedang tidak masak. Kan kalau kita datang siang-siang nggak nunggu sore kan lebih longgar waktunya. Jadi tinggal memperbaiki perspektif saja secara pandang. Jangan stereotip. Jangan kemudian semuanya dinilai negatif semua. Kecuali kalau orang pamer Bu, makan di depan umum, kan begitu. Kelepas, kelepus, ngerokok dekat orang yang puasa, dikampleng orang, nggak salah yang ngampleng lah. Salah dia, nggak punya sopan santun. Makan, minum, konsumsi depan umum. Ini penting ya, untuk saya tegaskan. Jadi jangan sampai kemudian hukum itu kita bikin berdasarkan hawa nafsu, hanya berdasarkan emosi. Jangan, tidak boleh itu. Pertanyaan yang berikutnya, apakah masih boleh makan dan minum
saat adzan subuh sudah berkumandang. Karena ada video yang nyebar itu. Jadi kalau kata dia, kalau makannya belum selesai tapi sudah adzan subuh, makan aja. Ya batal dong puasanya. Jangan ikut pendapat itu, Bu, sesat, jangan macam-macam. Jadi kalau pas adzan subuh atau sudah terbit fajar, kita menelan nasi 1 butir saja, maka puasanya batal. Dia wajib untuk mengqadha'nya. Jadi sekali lagi, ketika azan subuh atau terbit fajar, kita tetap makan dan minum, walaupun menelan 1 butir nasi, walaupun minum seteguk air, maka puasanya batal. Itulah gunanya ulama bikin waktu ikhtiyar, waktu imsak 10 menit sebelum azan subuh. Apa gunanya waktu imsak? Buat hati-hati, jangan sampai nanti pas sudah terbit fajar masuk waktu subuh masih ada orang yang makan minum. Walaupun di waktu imsak itu kita masih boleh makan, masih boleh minum. Nah, apa sebabnya ada yang memfatwakan boleh makan minum kalau adzan sudah berkumandang? Ini gara-garanya hadis. Bunyi keterangannya begini. Idza sami'a ahadukumun nida, apabila salah seorang di antara kalian, kata Nabi, mendengar azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan suap nasi, piring nasi atau sendok nasi, tempat nasi masih di tangan. Maksudnya sedang makan. Dia sedang makan, fala yadhahu, tidak usah diletakkan. Artinya tidak usah berhenti makan, lanjutin aja. Hatta yaqdiyah ajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan makan dan minumnya. Makanya ibu-ibu saya sering ingatkan, kalau ada orang nyebar pesan WhatsApp, dia pakai dalil hadis, tapi berfatwa, tapi kok aneh, jangan langsung percaya. Itulah bahayanya ketika orang berhukum hanya langsung Quran hadis. Bu, ini mau saya tegaskan dulu. Orang sekarang kan belaga, dikit-dikit Quran hadis, apanya yang salah? Kami berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itulah mengapa kalau kita santri di pondok, Bu, nggak boleh berhukum langsung Quran hadis, bisa sesat. Yang harus berhukum langsung ke Quran hadis itu orang yang punya kemampuan, yakni mujtahid. Hanya mujtahid yang bisa langsung ke Quran hadis karena dia punya kemampuan. Nah, kita mujtahid bukan, hanya orang biasa, berhukum langsung Quran hadis bisa sesat. Banyak betul hadis yang harus dikupas dulu, harus dipahami dulu. Nah, ini hadisnya. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan, makanan masih di tangan, mulut masih ngunyah, piring masih separoh, misalnya kopi masih setengah, rokok masih setengah batang, nyuruh kita selesaikan saja dulu hajat makan dan minumnya. Hadis ini bukan terkait dengan adzan subuh, karena di zaman dahulu adzan itu 2 kali, adzan Bilal dan adzan Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, adzan Bilal itu adzan malam 1 jam sebelum subuh. Nah, waktu itu waktu Bilal adzan, orang kan panik, karena namanya kan baru memulai syariat Islam kan. Karena baru memulai syariat Islam, orang panik, loh, Bilal sudah adzan, kira-kira masih boleh nggak makan dan minum? Ya boleh makan dan minum. Umar sempat bertanya, aku sedang makan dan minum ya Rasulullah, kira-kira kalau sudah datang adzan Bilal, bolehkah saya menyelesaikan makan dan minum? Boleh, silakan menyelesaikan makan dan minum, karena itu adzannya adzan Bilal, adzan 1 jam sebelum subuh. Termasuk juga nih, ini menjadi dalil umum, kalau kita sedang makan siang, adzan berkumandang. Kalau orang yang baru hijrah
biasanya nih lagi makan adzan berkumandang, piring ditinggal, sholat dulu dia. Kalau pas makan di rumah makan restoran, nggak bisa pesan mohon maaf ini jangan dulu diberesin, kami mau sholat dulu, nggak bisa, diberesin sama mereka. Kalau makanan sudah terhidang, makan dulu. Kalau sedang nyuap nasi, selesaikan dulu dan jangan terburu-buru. Oh, sudah azan, terburu-buru makan, keselak. Banyak orang mati gara-gara keselak itu. Jadi selesaikan makan dulu dengan santai. Jadi nggak perlu terganggu makan dan minumnya. Jadi ketika adzan berkumandang, kita sedang makan, selesaikan saja dulu makan. Tidak jadi masalah. Ini dalil umumnya. Nah, baik, terkait dengan adzan Bilal dan adzan Abdullah bin Ummi Maktum begini. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Bilalan kana yu'adzinu bil lailin. Bilal itu kata Aisyah azannya malam. Kalau kita terapkan sekarang 1 jam sebelum subuh, Bilal itu azannya malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada azan Bilal, kulu washrabu, tetaplah makan minum, tetaplah makan, tetaplah minum, makanlah dan minumlah hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum, sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum. Kan jelas sekali. Kalau pas adzan Bilal, maka tetaplah makan dan minum hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum, sampai adzannya Ibnu Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr, karena sesungguhnya Ibnu Maktum tidak akan adzan kecuali terbit fajar. Hadis Sahih Bukhari. Sederhananya, kalau Bilal adzan, jojong makan minum, selesaikan. Tapi kalau Ibnu Ummi Maktum adzan, stop makan dan minum, karena itu sudah terbit fajar. Hadis Sahih Bukhari. Paham ya Bu ya? Ini masih banyak lagi nanti yang lain Bu.